Salam saudara, kita memasuki episode 423. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Pertanyaan pertama, Salam Pak Eras, saya ingin bertanya, apakah kita sebagai manusia yang sudah hidup di dunia ini, yang masih hidup maksudnya ya, yang dikaruniai Roh Kudus dapat berbicara kepada manusia yang sudah meninggal? Terima kasih atas pencerahannya. Ini bukan masalah bisa atau tidak, tetapi dilarang keras. Bisa pun tidak boleh. Jadi pertanyaan ini harus saya jawab tidak boleh. Karena firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh berbicara dengan roh-roh orang mati. Juga kalau minta tolong cenayang atau minta tolong yang orang bilang dukun atau orang pintar juga tidak boleh. Ya. Atau siapapun orang itu, ya. Oke, saya kira cukup. Tidak boleh bicara dengan orang yang sudah meninggal. 2. Ini seorang ibu. Pak Eras, bagaimana Pak jika ada seorang suami sudah lebih setengah abad usianya, tapi masih tetap duniawi, kedagingan, egois. Masih suka dengan hobi-hobinya, kesenangan-kesenangannya, suka kumpul-kumpul, happy-happy, reuni-reuni, habiskan waktu dengan hal-hal yang tidak ada pentingnya untuk keluarga, apalagi untuk Tuhan. Semua keinginannya tetap harus dia laksanakan. Jika istri mengingatkan, akan jadi perang mulut dan lain-lain. Tunggu sebentar ya. Pria seperti ini pria yang tidak dewasa, ya, yang tidak mengenal kebenaran, yang belum menikmati Tuhan dan belum mengerti Tuhan sebagai kesukaan. Tentu belum menikmati Tuhan sebagai kesukaan. Orang seperti ini masih mentah. Jadi ibu jangan bicara dan jangan perang mulut lagi. Diam. Oke? Diam. Ya. Ini kalau di dalam pendidikan ini disebut retarded, ya, terbelakang. Ya. Seperti anak yang retarded itu usia 15 tahun tapi pikirannya anak umur 4 tahun. Nah, kira-kira begitu. Jangan diajak debat, ya. Kitanya jadi konyol, ya. Pertanyaan berikut, bagaimana jika soal pendapatan gaji atau apa saja yang didapat suami tidak pernah diberitahu kepada istri? Oh ya, jelas. Emang dia belum menjadi orang dewasa dan pasti ada banyak yang ditutup-tutupi. Apalagi diberikan langsung kepada istri, ya, tidak akan. Mungkinkah itu benar seorang suami yang takut Tuhan? Ya jelas tidak, Bu. Bagaimana menurut Bapak? Apakah istri tetap bertahan saja sampai Tuhan memanggil? Terima kasih atas firman-firmannya dan doa-doa Bapak. Kalau sampai tingkat bercerai jangan dulu, ya. Jangan dulu. Mungkin masih ada harapan Bapak akan bertobat. Ini mungkin usianya 54 atau 53, ya. Tapi sabar dulu, ya. Jangan buru-buru mau cerai. Apalagi kalau sudah punya anak, bagaimanapun anak membutuhkan Bapak. Ibu mencari Tuhan bersama saya di Truth ID, doa puasa, doa bersama. Ibu lihat Tuhan akan berperkara. Oke? Tunggu Tuhan akan bertindak. Oke, cukup. Untuk ibu saya ingatkan jangan banyak bicara, diam saja, ya. Sudah jangan tegur-tegur lagi. Biar Tuhan yang menegur dengan cara Tuhan. Oke, pertanyaan dari seorang janda usia 52 tahun, 2 anak laki-laki usia 20 tahun dan belum menikah. Oke. Salam Pak Eras, saya ingin tanya. Saya ada warisan dari orang tua untuk saya dan 2 adik saya, tanah dan 4 rumah kontrakan. Namun sudah 3 tahun saat ini ditempati dengan paksa dan kasar. Sebelumnya dicoret-coret dan dirusak oleh kakak laki kandung yang telah mendapat warisan terpisah dari orang tua dan telah dihabiskan. Dan saat ini tidak mengakui telah menerima warisan orang tua. Makanya dia berebut dan ingin menguasai penuh warisan kami. Dalam hal ini tidak ada surat warisan tertulis orang tua.
Surat belum balik nama. Sudah 3 tahun kami mengalah dan diam, dan saudara lain yang sudah mencoba mengingatkan dengan harapan dia sadar, tapi ternyata makin arogan terhadap saya. Apakah dalam hal ini dizolimi seperti ini kami boleh melawan misalnya dengan hukum yang berlaku? Saya dan 2 adik tidak ada dendam maupun sakit hati, dan setiap hari doakan kakak agar sadar dan bertobat. Saya dan 2 adik yang berniat untuk membagi warisan kami ke kakak saya itu, tapi dia mau semuanya. Nggak selamat nih orang. Warisan itu nggak usah hanya orang Kristen. Di luar Kristen tuh kalau ada orang serakah terhadap warisan, nggak lama. Hidupnya bakal sengsara. Ya. Kalau suatu hari Anda tidak mendapat bagian, Anda jangan dendam. Relakan, lepaskan. Anda akan mendapat ganti dari Tuhan. Ya. Jadi Anda jangan terlalu ngotot untuk memperebutkan warisan ini. Tapi tetap digantung saja. Digantung. Toh itu bukan atas nama dia. Kalau sampai dia memalsu tanda tangan, itu jadi masalah. Baru nanti mungkin Anda perlu menghubungi kami dan kami bisa membantu Anda. Apakah lewat pengacara? Ya, kalau Anda tidak mampu membayar pengacara, kami yang akan menolong. Tapi sementara kita diam saja, jangan diperkarakan, digantung saja. Yang penting bisa hidupi dari hari ke hari. Jalan hidup bersama anak-anak Anda itu, anak-anak ibu itu, ya. Jangan berebutan. Seandainya suatu hari ibu tidak mendapat bagian apa-apa, relakan saja. Jangan berkelahi gara-gara warisan. Adapun Anda punya adik, apakah juga sudah memiliki kehidupan yang mapan? Jika sudah, ya sudah, tidak usah dipersoalkan. Berapa sih ya tanah ini tadi? Ada tanah dan 4 rumah kontrakan, 4 rumah. Apakah rumahnya kecil atau besar? Apakah lebih 5M atau 4M atau 3M atau 2 miliar? Itu uang akan lenyap dalam sekejap begitu orang kena kanker ganas. 5M juga nggak bisa nolong. Begitu kena kecelakaan 10M juga tidak bisa nolong. Jadi untuk apa? Ya, jangan ngotot, mengalah saja. Ya, ini tidak bisa saya jawab secara tuntas, kita lihat ke depan. Tetapi saran saya sekarang, ampuni dia, maafkan dia, dan jangan dendam, dan jangan persoalkan apa-apa, diam saja. Wis sakara PDW, terserah dia. Ya, oke. Pertanyaan keempat, Salum, saya memberanikan diri untuk bertanya karena saya butuh pertolongan. Saya 4 bersaudara, anak pertama sudah menikah dan punya 1 anak. Ya, saya 4 bersaudara. Anak pertama sudah menikah dan punya 1 anak. Ayah saya sudah meninggal waktu saya hamil. Didikan papa saya keras, main tangan juga terhadap anak-anaknya. Terutama adik saya yang pertama. Adik saya tidak mau sekolah, hanya tamatan SD saja. Perilaku dia juga suka main tangan, bahkan berani memukul mama saya. Mama saya sakit stroke. Waduh. Seiring berjalannya waktu, perilaku adik saya makin parah. Menurut saya sudah tidak wajar. Dia kalau marah seperti orang kesetanan dan menyakiti adik saya yang lain. Tonjok, cekek, bawa benda tajam. Saya harus apakan adik saya ini? Terpikir untuk membawa ke psikolog. Namun saya bingung bagaimana mengajaknya atau ke tempat rehab. Tapi saya tidak tahu tempat yang bagus di mana. Mohon pencerahannya. Wow. Adik Anda ini memang temperamental atau sakit jiwa. Lalu usianya berapa? Karena saya tidak tahu lengkap, nanti konselor akan menelpon Anda dan kami bisa bantu apa untuk ini. Jika saudara-saudara memiliki masalah keluarga yang sakit jiwa seperti ini, ya harus
ke psikiater atau psikolog. Tapi kalau ini menyangkut ketergantungan obat, ya, saya bisa mengarahkan saudara di salah satu anak rohani saya, Pendeta Yohanes, ya, yang ada di Medan. Nanti alamat akan saya berikan kepada saudara yang punya anak yang bermasalah, ya, yang bermasalah narkoba, karena beliau dipercayai untuk memimpin rehabilitasi, tempat rehabilitasi, ya. Tapi kalau sakit jiwa, waduh, saya belum kepikir rumah sakit jiwa mana, ya. Saya belum tahu. Oke. Pertanyaan kelima, wanita usia 19 tahun belum menikah dari Manado, ya. Salam Pak Era, saya sudah mengikuti khotbah Bapak sejak 2015. Wah, masih remaja waktu itu. Saat itu masih SMP, betul. Kakak saya yang memperkenalkan saya pada Bapak, pendeta, dan khotbah-khotbah Bapak. Saya pernah ikut ibadah saat Pak Eras datang di Manado, kalau tidak salah tahun 2016-2017, Pak. Sejak saya mendengar khotbah-khotbah Pak Eras, saya jadi mengerti tujuan hidup saya, Pak. Tapi karena umur saya masih belasan, saya akui saya masih labil, Pak. Mudah berubah-ubah dan masih gampang terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik. Tapi saya selalu berdoa kepada Tuhan agar saya dijauhi dari pergaulan buruk yang dapat merusak hidup saya. Beberapa kali saya hampir saja jatuh dalam dosa karena pengaruh teman-teman saya. Tapi saya mendengar suara di hati saya, kalau saya sudah bertekad mau hidup suci, jadi saya tidak boleh melakukan hal-hal yang Tuhan tidak boleh melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Dari situ saya merasa Tuhan selalu ada untuk melindungi saya, Pak. Buktinya saya dijauhkan dari teman-teman dekat saya yang bisa menjadi pengaruh buruk buat saya. Pertanyaan saya, bagaimana saya mengatasi pikiran saya masih labil di usia ini, Pak? Karena kadang saya juga sedih dengan diri sendiri. Katanya bertekad mau hidup suci, tapi tidak ada pendirian yang kuat. Masih berharap nyaman hidup di dunia dan masih ada rasa ingin hal duniawi. Terima kasih Pak atas jawabannya. Salam. Saya senang ya mendengar ini tulisan kamu. Kamu rasanya bakat jadi pendeta ini, ya. Kamu kerja di administrasi di satu perusahaan. Saya tidak tahu apakah itu cukup. Kamu lulus SMA atau sudah kuliah? Rasanya baru SMA ini. Ya. Yang pertama, dengarkan terus Truth ID, doa pagi, doa puasa bersama Om Eras ya nak. Yang keempat, jangan bergaul dengan orang yang tidak memberi pengaruh yang positif. Dan terakhir, jangan buka gadget yang tidak perlu dilihat. Untuk kamu, jika kamu betul-betul bersedia melayani Tuhan, nanti kamu akan dihubungi orang saya, kamu boleh masuk sekolah teologi atau sekolah pendidikan agama Kristen, dan Om Eras sponsori kamu. Ya, tapi kalau kamu masih mau bekerja di perusahaan itu sebagai tenaga administrasi, ya boleh-boleh saja. Nggak apa-apa, bagus. Tapi dari spiritmu yang bagus ini, kamu akan sangat baik kalau menjadi seorang yang melayani Tuhan. Ingat, dengarkan Truth ID, doa pribadi, doa puasa bersama Om Eras ya. Jauhi pergaulan yang merusak, jelas putuskan hubunganmu dengan teman-teman yang merusak kamu pasti tahu. Dan yang terakhir, jangan lihat gadget yang tidak perlu dilihat. Skip dan buang saja. Oke, pertanyaan berikut dari seorang pria usia 50 tahun, sudah menikah, Katolik, tinggal di salah satu desa di Tangerang, Banten. Salam Pak Erastu, salam kenal. Saya dikaruniai 2 orang anak. Satu laki-laki masih SMP usia 13 tahun dan lagi wanita usia 17 tahun baru lulus SMK negeri tahun ini, anak wanita. Saya sebagai ayah punya kerinduan yang dalam dan sudah lama agar anak saya bisa sekolah teologi. Akan tetapi saya orang yang dikategorikan tidak mampu, puji Tuhan. Saya sering dengar khotbah Bapak bahwa di STT Ekumene memberikan beasiswa.
yang kurang mampu, apakah anak kami layak bisa kuliah di tempat Bapak dikarenakan tempat tinggal kami jauh dari tempat kuliah? Hari ini akan ditelepon dan anak Anda mulai bisa mendaftar dan Anda saya beri beasiswa anak Anda. Tinggal di asrama gratis juga. Ya, asal sungguh-sungguh mau melayani. Dan asrama kami asrama yang baik. Saya bekerja di kantor, salah satu kantor polisi sebagai juru parkir, office boy. Saya tidak punya gaji tetap, saya dapat uang dari parkir motor dan uang tips dari bersih-bersih ruangan. Kadang-kadang cuci mobil, motor anggota kepolisian yang bertugas di sana. Saya kerja sampai malam, hari pulang kerja kadang jam 1 malam bahkan lebih untuk cari tambahan. Yang mengurus anak-anak saya sendiri. Perkawinan saya dengan istri sedang bermasalah. Istri pulang ke rumah orang tuanya sejak September 2020. Sampai sekarang belum mau kembali, bahkan semakin marah kepada saya. Pengaruh mertua begitu kuat kepada istri saya sampai dia lupa perlakuan dingin. Pengaruh mertua begitu kuat kepada istri saya sampai dia lupa jadi perlakuan dingin kepada suami dan anaknya. Buset. Anda ini usia 50 tahun, punya 2 anak, 1 laki-laki SMP. Aduh, Anda berjuang ya. Tapi yang saya mau tanya, kok sampai istri meninggalkan Anda itu Anda buat apa? Memang dulu saya lalai dalam tanggung jawab. Bisnis saya gagal, lalu saya marah-marah. Sempat usir istri juga. Nah, ini dia istri. Anda usir istri. Setelah kejadian itu saya menyesal. 3 hari setelah istri pulang, saya datang ke rumah mertua untuk meminta maaf dan mertua pun memaafkan. Akan tapi istri belum mau pulang. Imlek 2021 saya datang dan permohonan maaf saya ditolak. Terus Juni 2021 saya datang bersama pendeta untuk mengklarifikasi juga ditolak. Saya sudah bersimpu dan menangis di lutut istri saya. Akan tetapi istri saya tetap minta cerai, bahkan mertua memaksa saya menandatangani surat cerai. Saya tidak menandatangani surat cerai tersebut, lalu Bapak Gembala menasihati istri saya. Tiba-tiba ibu mertua saya marah-marah dan mengusir Bapak Gembala kami, karena keadaan sudah tidak kondusif kami pulang. Di bulan Juli Agustus 2021, saya datang pada istri untuk memberikan uang, makanan, kosmetik, selalu ditolak. Saya pun bahkan difitnah yang macam-macam, disuruh cerai oleh para ipar. Sampai hari ini pergumulan hidup kami masih berlangsung. Kami mohon pencerahan dan bimbingan dari Pak Erastus bagaimana sikap terhadap keadaan ini dan apa yang harus saya lakukan. Setiap hari saya hanya belajar dari Voice of Truth dan khotbah yang Bapak berikan untuk memberi ketenangan pada jiwa dan batin saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Erastus mau mendengarkan cerita hati saya yang sangat pilu, letih, lesu ini. Sudi kiranya Bapak Erastus menopang doa buat pemulihan perkawinan dan hidup keluarga kami. Kalau boleh ada konseling pasti ya, pasti kasihan Bapak ini ya. Usiamu udah 50 tahun, kerjamu tidak jelas, tapi kamu sudah salah, sudah minta maaf sampai berlutut, udah bagus. Sekarang cukup ya, kirimkan SMS, apa kabar Mam, cukup. Saya masih menunggu, anak-anak menunggu, cukup. Kalau ada lebih uang, kirimkan uang ke istri. Terima tidak terima, kirimkan ya. Dan besarkan anak-anak dengan baik. Anda pria yang baik walaupun Anda sudah bersalah ya. Marah-marah, usir istri, tapi ke depan tidak. Adapun anak wanita usia umur 17 tahun Anda akan saya tolong untuk bisa kuliah. Ya, udah. Sekarang kuat saja. Ini tidak akan selesai oleh kekuatanmu. Minta pertolongan Tuhan. Oke? Kami mendukung dan bersama Bapak. Oke. Tuhan memberkati, bro. Perempuan usia 19 tahun. Salam Pak Erastus, sebelumnya saya ingin meminta maaf apabila perkataan saya mungkin akan menimbulkan
kontraversi dari pihak lain termasuk Bapak. Jadi begini Bapak, saya termasuk seseorang yang idealis dalam memilih masa depan saya dan menentukannya. Dan bisa dikatakan saya seorang alpha woman, keren. Yang artinya saya tergerak untuk memimpin dan bukan dipimpin. Karakter ini pun saya dapatkan dari keluarga saya yang lumayan rusak dalam arti mental saya. Sikap saya semua berubah menjadi kasar dan rusak dikarenakan melihat sikap orang tua saya dari pihak laki-laki yang memang membuat saya sulit untuk mempercayai siapapun, termasuk hal mengenai cinta dan menikah. Dari situ pun saya mempunyai prinsip lebih baik tidak menikah daripada salah pilih. Karena itu hati saya memang lebih memilih untuk tidak menikah. Tapi di sisi lain saya rindu mempunyai keturunan yang saya kandung sendiri. Dengan kata lain saya sudah siap menjadi single mom. Dikarenakan itu saya mencoba mencari apakah bisa perempuan hamil tanpa melakukan sebuah hubungan. Ternyata ada Pak. Itu namanya adalah inseminasi buatan. Yang artinya sperma dari orang. Ini namanya donor sperma, ya. Akan disuntikkan ke rahim saya tanpa adanya pernikahan. Apakah menurut Alkitab dan Bapak sendiri hal itu lazim dan layak untuk dilakukan sebagai umat Kristiani? Hanya itu saja pertanyaan saya. Kebetulan umur masih muda ya. Saya dulu menulis satu riset yang judulnya fertilisasi in vitro, yaitu mengenai bayi tabung. Saya bisa menjelaskan karena sudah menjadi satu karya tulis, sudah menjadi karya tulis. Ya. Nah, saya katakan salah. Kamu mau hamil tanpa pria yang jelas. Kalau yang disuntikkan itu, sperma itu, ya, sperma itu yang akan bertemu dengan ovum, benih wanita. Itu sperma dari misalnya dari gak jelas orang Afrika mana. Itu gak karuan nanti keturunanmu. Belum lagi kalau itu mewarisi berbagai penyakit. Penyakit keturunan maksudnya. Entah gila, entah apa. Konyol jadinya. Orang itu tidak harus menikah, betul. Juga tidak harus punya anak. Jadi kalau kamu masih pengen punya keturunan itu, siapa yang disuruh? Kalau Tuhan panggil kamu menjadi umat pilihannya, Tuhan yang memiliki hidupmu. Tuhan yang berhak memutuskan kamu menikah atau tidak. Jadi cara berpikirmu harus diubah nak. Kamu memang orang berani dan nekat ini, tapi jadi konyol. Jangan jadi single mom seperti orang-orang bule dengan segala kepuasannya menjadi single mom. Hiduplah di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Apa yang terbaik untuk kamu jalani. Kamu bilang lebih baik tidak menikah. Betul, kalau Tuhan mengendaki. Lebih baik menikah kalau Tuhan mengendaki. Semua harus kehendak Tuhan. Tetapi donor sperma jelas itu salah. Karena ini melanggar tatanan perkawinan. Tidak boleh. Dan jangan lakukan nak. Kamu akan menyesal dan sangat menyesal. Ya. Emangnya kamu seperti beli kucing dalam karung ya. Sperma lagi. Waduh. Mengerikan itu ya. Jangan lakukan. Tidak boleh itu. Oke. Dari pria usia 59 tahun. Salam Pak Eras, hamba Tuhan. Saya mau tanya kalau saya ke rumah Tuhan gak enak sekali kalau saya tidak memberi persembahan ke rumah Tuhan. Kalau ke rumah saudara atau teman itu aja harus bawa bekal. Apalagi kalau ke rumah Tuhan kita harus menghormati Tuhan Allah kita. Tuhan Allah sejagat raya yang punya surga. Oke, puji Tuhan, hanya pernyataan ya. Bagus. Tetapi jangan ini menjadi satu hukum yang memberinya karena sekedar hukum atau gerakan hati. Harus gerakan Roh Kudus. Segenap hidup kita itu milik Tuhan.
Jadi kita memberi persembahan atau tidak, berapa jumlahnya, harus di dalam pimpinan Roh Kudus. Bukan mau-mau kita. Tapi sikap Anda ini baik, bijaksana. Anda seorang yang murah hati, tipe Anda tipe orang yang bertanggung jawab, tipe Anda tipe orang yang punya perasaan, mudah tersentuh, menolong sesama. Anda orang baik. Tapi sekarang selangkah lebih maju ya, peka mendengar suara Tuhan. Oke. Pertanyaan berikut, seorang ibu rumah tangga usia 31 tahun menikah tapi tidak punya anak. Salam Pak, yang mau saya tanyakan sebelumnya, saya lagi berjuang untuk bisa berjalan kembali dan sekarang saya duduk di kursi roda. Awalnya saya dari agama lain, puji Tuhan ditangkap Tuhan Yesus Pak, begini Pak. Gimana caranya supaya saya tetap fokus hanya memikirkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena dengan keadaan saya saat ini seringkali intimidasi pikiran saya. Lalu apakah membaca Alkitab, berdoa, punya komoditas rohani itu semua cukup Pak? Oke. Anda perlu pelayanan khusus, dibimbing ya. Anda di kursi roda usia 31 tahun. Kenapa Anda sakit? Dan Anda perlu pelayanan khusus. Tetapi ikuti Truth ID, doa pribadi harus punya, doa bersama, iya. Itu akan membuat saudara ya mendapatkan pencerahan. Anda akan mendapatkan hikmat dan tuntunan Roh Kudus apa yang Anda harus lakukan. Truth ID ikuti terus. Doa bersama ikuti terus. Kalau bisa doa puasa ikut bersama kami. Anda akan mendapatkan banyak hal yang luar biasa yang membimbing Anda. Tuhan memberkati. Dari seseorang, ini pertanyaan terakhir ya. Salam Pak Pendeta, saya mau bertanya. Saya seorang pendidik membawakan mata pelajaran agama Kristen. Dari SMP saya sangat bercita-cita menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta. Tapi tidak kesampaian karena mengingat biaya kuliah dan asrama yang mahal. Setelah melihat itu terakhir saya mengambil jurusan guru agama Kristen di Universitas Bisa Kuliah Sambil Kerja. Puji Tuhan saya tamat tahun 2015. Setelah saya diterima mengajar di sekolah Kristen, justru saya merasa tidak layak dan tidak pantas menjadi pemberita firman Allah, berhubung banyak firman yang tidak bisa saya lakukan. Tetapi bisa saya ucapkan kepada anak didik saya. Dan saya juga beranggapan menjadi pemberita firman tidak pantas disampaikan seperti saya ini. Disampaikan orang seperti saya maksudnya. Berkembangnya waktu saya sering diserang penyakit dan berbagai cobaan hati saya. Terus dibayang-bayangi harus meninggalkan profesi itu. Supaya saya lepas dari penyakit dan cobaan yang akan terus menimpa saya. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Waduh, Anda ini punya masalah kejiwaan ya. Anda punya masalah kejiwaan. Dosa apa yang Anda lakukan sampai Anda merasa tidak layak menjadi guru agama ini? Anda merasa sering diserang penyakit dan berbagai cobaan. Terus dibayang-bayangi harus meninggalkan profesi. Anda punya kejiwaan yang bermasalah. Anda mesti dibimbing ini, ya. Masalah Anda ini rumit, tidak bisa saya jawab dengan mudah. Tetapi yang jelas, Anda harus tetap di profesi itu. Anda pindah profesi, masalahnya tidak akan selesai. Bisa lebih parah. Dan sekarang nasihat saya adalah setiap kali Anda berbuat salah, akui dosa itu, minta ampun, Tuhan melupakan. Dan kalau Tuhan sudah melupakan, Anda dilayakkan melakukan pekerjaannya. Semua kita juga bisa berbuat salah. Mungkin kita sadari, mungkin juga tidak. Tetapi kita bisa dilayakkan melayani Tuhan selama kita masih punya komitmen untuk bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Jadi Anda harus tetap menjadi guru agama. Saya tidak tahu umur Anda berapa. Anda punya masalah kejiwaan, ikuti terus Truth ID dan berdoa bersama dengan kami. Tuhan akan menyembuhkan saudara.
Ingat, Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu melupakan. Dan kalau Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah melupakan, yang saudara jangan ingat-ingat lagi. Kita layak melayani Tuhan bukan karena kita hebat, karena kita suci dari diri sendiri. Karena darah Yesus yang membasuh dosa kita. Dan kita juga mau diubah terus. Itu yang melayakkan kita, walaupun kita belum sempurna. Tuhan sayang Anda dan Anda memang dipanggil untuk melayani Tuhan di pendidikan Kristen ini. Ya, jangan lemah. Maju terus, Tuhan memberkati.